Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Puspa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Samijo. Alhamdulillah sudah selesai untuk observasi pembelajarannya tadi untuk mata pelajarannya bahasa Jawa ya, Bu Puspa ya. Bahasa Jawa tentang unsur intrinsik yang ada di dalam wayangan. Oke. Bu Puspa, dari setelah proses pembelajaran ini kita sedikit mendiskusikan apa yang sudah dilakukan tadi pada saat pembelajaran ya. Sebelumnya diskusi ini tidak untuk menjustis enggak. Jadi bukan untuk memberikan nilai, mengkomen atau bagaimana, tidak, tapi lebih pada bagaimana kita bisa merefleksi dari apa yang sudah kita lakukan, kemudian kita bisa merencanakan perbaikan kedepannya dari apa yang sudah juga kita lakukan di dalam pembelajaran tadi. Itu ya. Jadi intinya menguatkan pembelajaran yang sudah dilakukan untuk memperbaiki apa yang akan kita lakukan kedepannya. Nah, sebelumnya saya ingin bertanya, gimana perasaannya, Bu Puspa? Perasaan lega, Pak. Leganya gimana? Karena jujur, walaupun sudah beberapa kali mengalami hal seperti ini, gongnya itu yang saya alami mungkin 5 tahun yang lalu itu nggih momen yang sangat luar biasa. Sebetulnya kalau observasi di kelas itu memang sudah biasa, nggih 1 semester sekali itu selalu. Ini lagi awalnya agak takut bayangan nanti gimana, nanti seperti apa. Tapi saya tanggulangi dengan berbagai persiapan. Pokoknya saya siapkan supaya nanti tidak ada yang kelewatan. Tinggal actionnya saya berusaha semaksimal mungkin. Jadi hari ini sudah terlewati, alhamdulillah sekali. Ya, alhamdulillah. Sampai nggak bisa tidur. Bisa, Pak. Cuma kebayang-bayang. Kalau belum kelar kayaknya gimana gitu. Iya, beban ya. Pak. Ya, sekilas luar biasa, sudah disiapkan semuanya tadi, sampai pop up-nya juga sudah disiapkan, sampai dengan bahan-bahannya juga disiapkan. Ini luar biasa. Cuma nanti kita coba mencari sisi di mana yang kurang maksimal, kita coba maksimalkan gitu ya. Ya, Bu Puspa, dari apa yang mungkin sudah dilakukan Bu Puspa selama tadi pembelajaran ini, kalau misalkan Bu Puspa pasti kan memikirkan di dalam hati tadi apa yang sudah saya lakukan ya, apa yang sudah baik dan apa yang kurang dan akan dilakukan. Mungkin bisa diceritakan. Oke. Nah, untuk pertama mungkin manajemen alokasi waktu ya, Pak, karena tadi saya real di kelas apa adanya, semua yang ada di RPP itu saya laksanakan, sudah saya maksimalkan, tidak ada yang kelewatan. Jadi mungkin saya yang pertama itu agak mengabaikan waktu. Jadi kalau ada penilaian waktu mungkin tadi kayaknya terlewat. Kemudian yang kedua, menumbuhkan siswa aktif. Memang sudah ada yang aktif, tapi kalau menurut saya kurang keaktifannya harus didorong dulu. Walaupun memang ada 1-2 siswa yang langsung maju itu ada, tapi belum semuanya. Kemudian membiasakan siswa presentasi menggunakan bahasa Jawa, walaupun tadi sudah, mungkin kedepannya perlu ditingkatkan kembali. Selanjutnya, memang sebelumnya itu ada kesepakatan kalau di kelas itu pembelajaran tidak 100% bahasa Jawa. Jadi mungkin kedepannya akan lebih berusaha lagi. Bagaimana mungkin tidak 100%, Pak, mungkin ya meningkatlah, mengurangi penggunaan bahasa Jawa di dalam kelas sebisa mungkin, seperti itu. Ya. Kalau di dalam kegiatannya ada nggak yang terlewat? Kalau untuk kegiatannya apa nih, Pak? Dari perencanaan yang sudah dibuat terlaksana semua? Sepertinya sudah. Dari tadi refleksi umpan balik siswa juga, dan saya lupa di ice breaking tidak di RPP, tapi saya tadi ingat langsung saya sela di tengah-tengah pembelajaran sebelum siswa diskusi saya masukkan di situ. Ya, terus terkait media yang digunakan Bu Puspa, ada pop up tadi, kemudian ada bahan tayang, kemudian ada
yang di awal Iya, tadi. iya. Itu eh, menurut Bu Puspa, sudahkah itu berfungsi secara maksimal? Kalau berfungsi sudah Pak, kalau maksimal kayaknya belum, karena mungkin tadi ketika yang presentasi siswa kan hanya fokus membaca, yang lainnya memperhatikan. Saya perhatikan siswa yang lainnya itu mendengarkan, ya kan, mendengarkan, tapi mungkin siswa yang membaca itu volumenya kurang keras dan interaktifnya ke temennya itu apa gitu, kayak kayak kurang bercerita gitu loh. Jadi teman ya hanya memperhatikan, mendengarkan. Iya. Seperti itu. Oke. Mungkin nanti perlu apa ya, dikaji ini ketika misalkan ada siswa yang membaca di depan, Atau mungkin itu, posisinya kurang ke depan gitu nih Pak. itu misalnya apakah seluruh siswa itu fokusnya pada yang membaca atau bagaimana, itu yang Iya. yang harus dikuatkan lagi. Untuk yang video yang pertama tadi yang 1 menit ya, Nggak ada. nggak ada. Nggak ada. Saya tuh mengamati mungkin setiap orang apa namanya daya tangkapnya mungkin berbeda. Nggih. Saya nggak terlalu cepat, baru tak baca 2 kata ganti 3 kata ganti, Nggih. nggak terlalu cepat kan. Saya itu sebenarnya kemarin agak ragu Pak menampilkan video itu, karena kan harusnya video wayang, tapi saya terbentur sama durasi wayang yang lama. Jadi saya bingung. Ketika saya membaca sintaknya Discovery Learning itu, guru kan nggak boleh memberi materi. Nah saya khawatir nanti ketika saya memberi materi, saya akan salah menjalankan sintak Discovery Learningnya. Padahal di situ kan tadi di sintak Discovery Learning itu harus saya hanya memberi stimulasi. Ketika gambar tadi menurut saya kurang kuat stimulasi yang saya berikan, kemudian siswa sudah menyimpulkan jenis unsur intrinsiknya. Nah, saya berusaha memberi penguatan siswa itu dengan video sederhana tadi. Itu. Mungkin tadi bisa dikuatkan, bukan kita yang misalnya panjenengan yang unsur intrinsik itu misalnya satu tema itu adalah anak-anak ini, bukan diri jenengan, tetapi mungkin akan lebih dilempar. Bisa juga misalnya menggunakan kuis atau bagaimana, apakah dan bagaimana yang biasa mungkin kayak gitu misalnya, biar anak itu menyampaikan tema itu adalah ini, tapi dari anak bukan dari jenengan, itu akan lebih. Jadi sekilas tadi mungkin syarat 6 unsur itu ada beberapa anak yang sudah paham, tetapi juga ada yang agak bingung juga. Saya amati per kelompok itu juga. Nah, mungkin kedepannya itu ya, saya perlu ditingkatkan. Jadi agar media yang digunakan itu memang tepat bisa dimanfaatkan, bisa berfungsi. Nah, terkait juga dari menurut Bu Puspa nih, menurut Bu Puspa dari pop up-nya tadi yang di depan bagus, menarik itu. Cuma tadi berapa anak yang maju? 5 Pak. 5. Yang tahu ya hanya 5 anak itu. Yang lainnya kan hanya Dari melihat dari jauh. jauh, nggak tahu isinya kayak apa. Nah, mungkin ada yang misalnya, harusnya tadi begini, menurut Bu Puspa gimana? Mungkin satu kelompok majunya 3 siswa, tapi yang baca 1. Jadi mungkin siswa melihat medianya juga nggak hanya jumlahnya, nggak saya batasi gitu loh. Yeah. Jadi sekilas itu media itu atau gini nggih Pak, medianya tak taruh di meja kelompok tersebut. Banyak berarti? Nggak, maksudnya tadi kan siswa yang lain tetap duduk, tapi di meja kelompok tadi diposisikan supaya nanti semua siswa juga melihat gitu. Hanya di kelompok itu tok? Nggih. Yang kelompok yang lain? Memperhatikan di meja kelompok yang ada itu. Ya, hanya terbatas. Jadi masih seolah-olah media itu untuk siswa tertentu. Gitu. Nah, mungkin bisa diterapkan dengan window shopping. Window shopping itu setiap kelompok itu berkeliling. Jadi tadi ada 2 media, mungkin ada. Jadi biarkan mereka membuka-buka gitu kelompoknya, gitu bergantian. Itu supaya nanti paling tidak mereka tahu. Atau yang kedua, ketika membacakan itu, karena tadi kan setiap siswa itu membacanya cepat banyak gitu ya, ada tagnya gitu.
agak bingung juga yang lain itu isinya tentang apa. Tagnya itu bisa juga ditampilkan. Jadi sembari anaknya iya. baca, juga yang lain itu Oke. melihat di tampilan presentasinya itu. Nah, supaya agak membingungkan juga, mungkin pop up-nya tagnya itu tidak tertempel. Jadi ada kotakannya kayak apa namanya? Amplop itu loh ya, isinya di dalam, diambil diambil gitu. bacanya ke depan. Oke. Itu akan mungkin lebih misalnya yang lain fokus. Kalau yang misalnya yang membaca itu hanya melihat sini, yang lain kan saya rasa mungkin kurang apa, lebih fokus lagi kepada yang membaca itu. Itu saran saya. Jadi memposisikan yang tampil, memposisikan blocking di dalam dia mempresentasikan itu akan sangat mempengaruhi audiens. Nah, selanjutnya menurut Bu Puspa ini tadi di awal sudah dibagi kelompoknya Bu Puspa ya. Oke. Kelompok itu siapa yang menentukan Bu Puspa? Siswa Pak itu. Siswa ya. Oke. Oke, atau memang sudah ada ketetapan di sini kelompoknya itu laki-laki semua? Enggak, itu siswa itu kayak perempuan semua. bukan, gitu. itu ke bawah dari tugas bahasa Jawa. Tugas yang kemarin, tugas kelompok gitu Pak. Oh iya itu. Jadi melanjutkan kapan? Karena tadi saya pikir ketika nanti saya akan membagi kelompoknya di kelas itu nanti akan menambah durasi saya. Makanya saya setting di awal siswa duduk per kelompok ngoten. Mungkin juga bisa suatu saat tidak hanya kumpul, jadi menyamakan persamaan gender. Itu juga harus diperhatikan di dalam pembagian kelompok, dan juga ketika ada kelompok itu jangan sampai tertinggal yang itu adalah penjelaskan tugas kelompok masing-masing. Jadi setiap kelompok itu nanti ada tugasnya masing-masing. Ada ketua kelompoknya, dan ketua kelompok itu nanti membagi tugasnya. Itu yang agak lebih ditingkatkan. Tapi secara umum sudah bagus, Pak. Sudah bagus. Nah, selanjutnya tentang asesmen. Menurut Bu Puspa, kira-kira capaiannya berapa persen untuk anak-anak? Misalnya gini, kalau ada KKTP, kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran, persentasenya berapa persen? Yang tadi sudah terlewati 80-an Pak tadi. 80-an ya? Karena tadi apa nggih, dari segi produk juga bervariasi. Ada kemudian kelima kelompok juga tadi berhasil menyampaikan hasil diskusinya. Seperti itu. Oke. Sudah berjalan pembelajarannya 2 kali JP ya, 2 kali 45, sudah disiapkan seoptimal mungkin, bahkan sampai lembur juga nih, terima kasih. Nah, kedepannya ini Bu Puspa terkait rencana tindak lanjut, apa yang akan Bu Puspa lakukan? Kalau rencana tindak lanjut pastinya yang pertama itu menjadi pemimpin pembelajaran yang berpihak kepada siswa. Kemudian yang kedua berusaha memfasilitasi siswa dengan baik, dan contohnya tadi saya berusaha membuat media supaya ketika pembelajaran siswa itu antusias, siswa itu tertarik dengan materi pembelajaran yang saya sampaikan. Jadi menyiapkan yang jelas berkaca dari pengalaman yang sudah kita lakukan, bagaimana kita bisa memperbaiki prosesnya ke depannya, gitu ya, supaya. Oke, selanjutnya terkait dari juga tentunya ada perencanaan pengembangan yang akan Bu Puspa lakukan terkait dari Bu Puspa. Mungkin bisa diceritakan secara sekilas atau lebih lengkapnya juga malah tambah oke. Gimana rencana pengembangan diri? Kalau rencana pengembangan diri fokus ke tadi Pak, pemimpin pembelajaran, dan tujuan yang ingin saya sampai. Saya kan materi bahasa Jawa, biasanya siswa itu ketika mendengar mata pelajaran bahasa Jawa itu agak kurang menarik. Nah, jadi saya berusaha menyampaikan materi menggunakan media tadi supaya nanti ketika pembelajaran siswa itu tertarik,
dan fokusnya ke seluruh siswa. Jadi mungkin yang awalnya siswa memang tidak suka bahasa Jawa, malas-malasan belajar bahasa Jawa, walaupun mungkin nanti outputnya belum maksimal, paling tidak ketika pembelajaran bahasa Jawa itu antusias, memperhatikan. Nah, kemudian kalau untuk output kan nanti berjalan proses, bisa saya dorong untuk keaktifan siswa, untuk kreativitas siswa. Nah, kalau untuk ukuran keberhasilan siswa, saya itu ingin nanti paling tidak ketika saya melakukan assessment, satu kelas itu siswa nilainya bagus dan tidak ada siswa yang mungkin nilainya di bawah KKM seperti itu. Nah, kalau untuk pendukungnya berusaha Pak menggunakan strategi pembelajaran yang tepat, kemudian saya sinkronkan dengan media yang pas juga. Jadi supaya nanti rencananya itu bisa terlaksana sesuai yang diinginkan. Saya yakin sesuai dengan kompetensinya yang Puspa punyai di dalam diri Puspa ini, kedepannya saya yakin bagaimana kita bisa merencanakan sebuah pembelajaran yang memang ini berpihak pada murid, meningkatkan kompetensi murid, menyajikan diferensiasi, KSE, kemudian budaya positif di dalam pembelajaran itu, ini benar-benar bisa diwujudkan oleh Bu Puspa ya. Ini Bu Puspa, terima kasih luar biasa, terus salut untuk panjenengan. Semoga kedepannya tambah lebih kreatif dan inovatif lagi. Terima kasih, saya ucapkan sekian dulu Bu Puspa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih Pak, sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.